Pementasan Berita oleh Zulfiandri Koto. Seperti biasa, Venza pentolan geng mawar yang selalu langganan berurusan dengan guru BK, berhasil mengelabui petugas piket dan satpam sekolah Epanca Internasional. Saat matahari membentuk bayang-bayang sepanjang badan, Kanza dan Nisrina menyusul dengan dandanan bukan putih abu-abu lagi. Bibir mereka sudah merekah dengan pipi merah jambu. Maskara dan aroma parfum di sekujur tubuh menusuk penciuman orang yang terpesona saat mencuri penampilan mereka. Mall Megapolitan sudah berbenah, seakan berlomba mencari sesuatu yang terbaik buat pengunjungnya. Sebuah sedan sporty putih buatan Jerman meluncur dengan deru knalpot modifikasi, meraung meningkahi putaran roda yang mengepulkan debu jalanan, menambah pekat ruang penglihatan. Kemacetan jalan Kalimalang sudah mulai terurai. Venza dan Kanya dan Nisrina membentuk formasi salam geng mereka dalam sedan itu. Hari ini gue traktir semua. Kalian boleh shopping sepuasnya, biar kalian tahu gue anak siapa. Venza memulai pembicaraan sambil chatting dengan beberapa orang di gawai terbarunya. Asik, kita party. Kita nikmati hidup. Kapan lagi? Kanya mengangkat kedua tangannya menirukan sebuah tarian. Lalu jemarinya dengan lincah mengetik keyboard seperti Venza. Lo juga harus ingat, jangan lupa beliin oleh-oleh buat Alifa dan Ayu yang telah membuat alibi sehingga kita bisa cabut tadi. Nisrina angkat bicara sambil menyetel cakram padat di audio mobil mereka. Tenang aja, udah gue rancang semua. Asalkan kalian bantu menyingkirkan geng lawan kita. Geng kita harus jadi yang terbaik. Venza menjawab sambil mengganti sepatu dengan dandanan yang lebih santai. Nah gitu dong, lu pantas jadi pemimpin kita. Nisrina menimpali sambil mencopot roknya dan menggantinya dengan jeans. Mereka pun berlarian memasuki restoran cepat saji terbaik di mall itu. Siska, orang yang paling dibenci Venza, duduk di sofa depan televisi LED 80 inci sambil memegang perut hamil tuanya. Reporter cantik stasiun televisi berita ibu kota dengan bahasa Indonesia bercampur gaul menyiarkan berita tentang sebuah supermarket diserbu produk-produk Tiongkok tanpa berlabel halal. Seharusnya pemerintah bertindak cepat. Kita jadi was-was berbelanja. Saya cuma membeli barang yang ada label dari MUI saja, kata seorang ibu rumah tangga. Kalau saya pilih, belanja di pasar tradisional aja, lebih terjamin. Saya mah puasa berbelanja dulu. Reporter itu pun mewawancarai seorang tokoh agama. Seharusnya pemerintah peduli. Masa kita dibiarkan mengonsumsi produk yang tidak halal? Mau jadi apa anak-anak kita kelak kalau dibesarkan dengan sesuatu yang tidak pasti kehalalannya? Sebesar biji zarah saja kita memakan sesuatu yang tidak halal. Dia akan menjadi titik-titik hitam di dalam tubuh. Titik-titik hitam itulah yang akan mewarnai cara bertindak seorang kelak. Itulah beberapa kalimat yang terngiang di patok kepala Siska saat menelpon suaminya mengingatkan jadwal berbelanja. Maaf ya sayang, Mas lagi sibuk,
Tapi sebagai penggantinya, Mas utus 2 orang yang bakal memenuhi permintaan Mama. Mama boleh belanja apa aja yang dibutuhkan sepuasnya. Mas lagi di mana? Mas lagi kerja. Sudah 2 hari tidak pulang tanpa berita. Kerja apaan sih, Mas? Mas di tempat yang baru lagi ya? Ya enggak dong sayang. Mas jangan macam-macam ya. Ini anak kita yang pertama loh. Mas sudah tidak cinta aku lagi ya? Mas lagi dengan yang baru lagi ya? Bukan begitu sayang. Mas lagi sibuk banget. Mas lagi mengumpulkan rezeki buat mempersiapkan kelahiran anak kita. Nanti kalau memungkinkan, Mas menyusul. Oh begitu. Ya sudahlah. Aku tunggu di rumah saja. Biar utusan Mas saja yang berbelanja. Aku sudah buat daftar belanjaannya. Aku kirim via WA saja ya Mas. Rudi Dermawan, Kepala Sekolah Panca Internasional, marah-marah setelah ada laporan dari masyarakat via media sosial. Ada sejumlah siswa berhasil keluar saat jam pelajaran sekolah. Bagaimana cara kalian bekerja? Masa kalah sama anak kemarin sore? Mereka mengaku sakit, Pak. Badan mereka memang panas. Ada surat keterangan dokter kok, Pak. Coba hubungi orang tua mereka. Guru piket memberi nomor HP orang tua Fenza. Kepala sekolah memencet nomor tersebut. Layar HP langsung memunculkan sebuah nama yang sudah lama disimpannya. Rudi Dermawan pun diam sejenak. Dia tahu persis nama itu adalah nama seorang pejabat yang pernah menitipkan anak secara khusus. Rudi Dermawan pun minta nama nomor siswa lain. Peristiwa pertama berulang, dan dia meminta nomor ketiga. Setali 3 uang, Rudi pun membubarkan rapat. Setelah senam hamil, Siska kembali duduk di sofa apartemennya di tengah kota. Lagi-lagi waktunya dihabiskan di depan televisi. Tontonan sebagai rutinitas yang selalu dipelihara untuk mengusir kesepian. Bukan tuntunan yang penting atau informasi yang memperkaya wawasan, namun lebih menjurus mengisi celah-celah waktu berdua yang terabaikan. Siska pun tidur di sofa. Dia tidak mendengar suara pembaca berita. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Kepala Kejaksaan Tinggi Kota Megapolitan terkait penyidikan kasus dugaan suap kepengurusan pajak PT The Master Killer yang pernah menangani kasus pegawai pajak G tersebut akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Diperiksa sebagai saksi, kata juru bicara KPK Johan Budi. Selain E, KPK memanggil jaksa muda intelijen pada Kejaksaan Tinggi Kota Tinggi sebagai saksi dalam kasus yang sama. Kedua saksi ini dimintai keterangan karena dianggap tahu seputar kasus dugaan penyuapan perpajakan yang menjerat pegawai pajak. E dan MD dalam kasus dugaan suap terkait pajak PT The Master Killer ini, KPK menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah pegawai pajak EM, Direktur PT Master Killer DS, serta 2 manajer PT Master Killer, yaitu Eka dan TM. Pemberian uang ini diduga berkaitan dengan kepengurusan tunggakan pajak PT The Master Killer yang nilainya sebesar 120 miliar. Siska terbangun oleh teriakan pembantunya. "Bu, itu Bapak masuk TV." Setengah bangun, Siska mengendalikan ingatannya, lalu mematung. Tak lama tubuhnya kaku dan terjatuh. Darah mengalir, dan di seberang sana personel Gang Mawar pun berjuang menjawab interogasi.
menginterogasi polisi setelah menyerang geng Melati sampai mati. Terima kasih.